Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Socaryadi dengan NPM 2024 14 500 427. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Viva dengan nomor NPM 2024 145 404. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedudukan Hadis Dhaif dalam Hukum Islam menurut 4 Imam Mazhab. Selamat menyaksikan presentasi makalah dari kelompok kami. Abstrak: penulisan artikel untuk menjelaskan tentang kedudukan hadis dhaif dalam hukum Islam menurut 4 Imam Mazhab. Makalah ini bertujuan untuk menjawab materi dan kualitas hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang lemah di antara hadis yang lainnya karena hadis ini kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Hasil makalah ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis adalah hadis sahih, akan tetapi ada yang hadis dhaif atau lemah, dan bahkan juga ada yang palsu. Kedudukan hadis dalam hukum Islam merupakan sebagai penguat dan penjabaran dari hukum-hukum dan kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Namun, di era sekarang masih banyak yang belum paham tentang jenis-jenis hadis yang kuat, lemah, bohong, bahkan tidak boleh diamalkan. Karena itu, sangat diperlukan pemahaman kuat dan signifikan mengenai hukum mengenalkan hadis dhaif dalam Fadhil Amil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian hadis dhaif dan hukum mengamalkannya dalam Fadhail Amal di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian tinjauan kepustakaan. Keseluruhan sumber data yang peneliti hasilkan mensurvei beberapa artikel ilmiah, buku pustaka, dan sumber lain yang relevan dengan kedudukan hadis dhaif menurut Imam. Sebagaimana diketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai bayang Al-Quran. Ekstensi hadis Nabi sangat menentukan kualitas amalan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ekstensi hadis dhaif terdapat perbedaan pendapat mengenai pengamalannya dengan hadis lain. Menurut mayoritas ulama, keberadaan hukum hadis dhaif hendaklah ditinggalkan. Kata pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Kedudukan Hadis Dhaif dalam Hukum Islam menurut 4 Imam Mazhab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah agama yang diampu oleh Bapak Barudin Salim, SAG, MA. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Dalam makalah ini, kami akan mencoba mengkaji lebih baik dalam mengenai kedudukan hadis dhaif dalam hukum Islam, khususnya menurut pandangan 4 Imam Mazhab yang masyhur. Kami berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hadis dan husnul fikih. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Hadis bisa dibedakan dari segi diterima dan ditolaknya hadis tersebut, dan dibagi menjadi 3 jenis golongan, yaitu hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Kata dhaif merupakan sebutan dari istilah dalam ilmu hadis yang dianggap sesuatu yang lemah atau memiliki penyakit. Dalam pembelajaran ilmu hadis, kata dhaif berarti salah satu tingkatan hadis yang tertolak dan memiliki kelemahan dengan berbagai sebab karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai hadis makbul. Dhaif secara bahasa artinya lemah, sedangkan menurut istilah, hadis dhaif merupakan salah satu jenis hadis yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat diterimanya
hadis sahih, dan hadis hasan. Sedangkan Imam Nabawi berpendapat bahwa hadis dhaif yaitu hadis yang tidak ada di dalamnya ciri-ciri dan keutamaan sebagai hadis sahih hasan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, penjelasan 4 imam mazhab menyikapi hadis dhaif. Yang kedua, contoh-contoh hadis dhaif yang sering dijadikan dalil. Dan yang ketiga, hukum mengamalkan hadis lemah. C. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui penjelasan dari 4 mazhab dalam menyikapi hadis dhaif. Kedua, mengetahui contoh-contoh hadis dhaif yang sering dijadikan dalil. Yang ketiga, mengetahui apa saja hukum-hukum mengamalkan hadis dhaif. Bab 2. Landasan teori. A. Kajian teori. Kata daif menurut bahasa berasal dari kata doifun yang berarti lemah, lawan dari kata kawi yang berarti kuat. Maka sebutan hadis daif secara bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Hadis daif ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh yang tidak adil atau tidak dobit, syadz dan cacat, atau menurut Imam Nawawi yaitu hadis yang tidak memenuhi kualifikasi hadis sahih maupun hadis hasan. Kedoifan suatu hadis akan berbeda-beda seperti halnya perbedaan pada tingkat kesahihan dalam sebuah hadis sahih. Hadis tersebut sahih jika memenuhi syarat-syarat yang ada. Ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i dan sebagian ahli hadis. Syarat tersebut ada 4, 3 untuk rawi dan mengirsalkan dan 1 untuk hadis yang mursal. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. A. Rawi mengirsalkan harus dari kalangan senior tabi'in. B. Jika menyebutkan rawi yang terhapus tidak menyebutkan kecuali rawi yang tisqoh. C. Jika para hafiz atau hadis yang terpercaya yang lainnya mengikuti riwayatnya dan tidak menyisihkannya. D. Tidak terdapat syadz atau kejanggalan. E. Tidak terdapat di dalamnya ilat atau kecacatan. F. Adanya mutaba'ah dan syawahid ketika dibunuhkan. Bab 3. Pembahasan. A. Penjelasan 4 imam mazhab menyikapi hadis dhaif. Para imam utamakan hadis dhaif daripada qiyas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menyebutkan uzhul atau pijakan mazhab Imam Ahmad menyampaikan pijakan keempat mengambil hadis mursal dan dhaif jika tidak ada dalil dalam sebuah persoalan. Ia lebih diutamakan daripada qiyas. Dhaif bagi Ahmad adalah hasan bagi At-Tirmizi. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan, dan tidak ada satupun dari para imam kecuali sepakat terhadap pijakan ini secara umum. Sesungguhnya tidak ada satupun dari mereka kecuali mengutamakan hadis dhaif daripada qiyas. Imam Abu Hanifah. Ibnu Hazm dalam hal ini menyatakan bahwa Abu Hanifah berkata kabar dari Rasulullah SAW lebih utama dari qiyas dan tidak dibenarkan qiyas dengan keberadaannya. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan penerapan metode Imam Abu Hanifah tersebut dalam beberapa kasus, seperti Imam Abu Hanifah utamakan hadis al-haqqaqah dalam sholat daripada qiyas, sedangkan ijma ahlul hadis bahwa hadis itu dhaif. Imam Abu Hanifah utamakan hadis paling banyak dari haid 10 hari daripada qiyas, di mana hadis itu dhaif menurut kesepakatan ahlul hadis. Imam Abu Hanifah utamakan hadis tidak ada mahar yang lebih sedikit dari 10 dirham daripada qiyas, sedangkan hadis itu dhaif menurut kesepakatan ahlul hadis. Imam Malik bin Anas. Sedangkan Imam Malik tersendiri dalam lebih mengutamakan hadis-hadis mursal, muqati dan balakat serta perkataan sahabat daripada qiyas. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga menggunakan hadis dhaif jika tidak ada dalil mengenai suatu perkataan dan itu lebih utama daripada qiyas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan beberapa contoh, antara lain Imam Asy-Syafi'i utamakan hadis pengharaman berburu di lembah Wajh, sedangkan kabar itu dhaif. Imam Syafi'i mendahulukannya daripada qiyas. Imam Asy-Syafi'i utamakan hadis mengenai bolehnya sholat di waktu-waktu larangan di Mekah, sedangkan ia dhaif dan ia lebih mengutamakan daripada qiyas. Di salah satu di antara kedua pendapatnya, Imam Asy-Syafi'i utamakan kabar mengenai wudu karena muntah daripada qiyas. Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam teori dan praktiknya, Imam Ahmad mengutamakan hadis dhaif daripada qiyas.
di mana Al-Khalal berkata mazhabnya, yakni Imam Ahmad, bahwa hadis dhaif jika tidak ada yang bertentangan dengannya maka ia berpendapat dengannya dan berkata mengenai kafaroh jima saat haid. Mazhabnya sesuai dengan hadis-hadis itu, meski mutarabitnya dan tidak ada yang menyisihnya, maka ia berkata dengannya. Dikatakan kepada Imam Ahmad, apakah Anda mengambil hadis kullu anas akhfa sedangkan Anda mendoifkannya? Maka Imam Ahmad menjawab, sesungguhnya kami mendoifkan isnadnya namun menggunakan untuk pijakan beramal. Imam Ahmad gunakan hadis daif atau hasan. Telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwa Imam Ahmad menggunakan hadis mursal yang merupakan kabar yang sanadnya terputus, juga hadis daif. Namun timbul persoalan dari perkataan Ibnu Al-Qayyim mengatakan daif bagi Ahmad adalah hasan bagi At-Tirmizi. Jika demikian maka hakikatnya Imam Ahmad sejatinya tidak mengambil hadis daif namun hadis hasan. Nah, di sini nampak tidak selarasnya pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena setelah itu dia menyebutkan, dan tidak ada satupun dari para imam kecuali sepakat terhadap pijakan ini secara umum. Sesungguhnya tidak ada satupun dari mereka kecuali mengutamakan hadis daif daripada qiyas. Artinya ushul Imam Ahmad sejalan dengan para imam, yakni mengutamakan hadis daif daripada qiyas. Lalu Ibnu Al-Qayyim memberikan contoh-contoh bahwa para imam menggunakan hadis daif dalam hukum, bukan hadis hasan. B. Contoh-contoh hadis daif yang sering dijadikan dalil. 1. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis doif atau lemah apalagi palsu tidak boleh dijadikan dalil dan hujjah dalam penetapan suatu akikah dan hukum syar'i dalam Islam. Di antara hadis-hadis doif atau lemah yang masyhur digunakan oleh para khatib dan dai dalam mendorong manusia untuk menuntut ilmu dimanapun tempatnya, sekalipun jauhnya sampai ke negeri tirai bambu Cina, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bakir SAG. Ini adalah hadis daif jidan atau lemah sekali, bahkan sebagian ahli hadis menghukuminya sebagai hadis batil, tidak ada asalnya. Ibnu Jauzi rahmatullah afsah berkata dalam Au-Madud, Ibnu Ibhan berkata hadis ini batil, tidak ada asalnya. Oleh karena itu Syai Al-Baini rahimatullah menilai hadis ini sebagai hadis batil dan lemah dalam Ad-Daifah. As-Suyuti dalam Al-Laili Al-Masnu'ah menyebutkan dua jalur lain bagi hadis ini. Ternyata kedua jalur tersebut, bahkan gerawi tersebut, sama sanapnya dengan hadis di atas, lebih parah. Jalur yang pertama terdapat seorang pendusta yaitu Kayyub. Jalur yang kedua terdapat rawi yang suka memalsukan hadis yaitu Al-Juwaibari. Ringkasnya hadis ini batil, tidak boleh diamalkan, dijadikan hujjah dan diyakini sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sujud harus menyentuh tanah. Seorang ketika sujud dalam sholat boleh ia memakai alas menyentuhkan telapak tangan, dahi dan anggota sujud lainnya ke tanah. Ini tidak ada keutamaan tertentu baginya. Adapun hadis berikut, jika seorang di antara kalian bersujud maka hendaknya ia menyentuhkan kedua telapak tangan ke tanah. Semoga Allah melepaskan belenggu darinya pada hari kiamat. Hadis ini daif atau lemah, tidak bisa dijadikan hujah karena di dalamnya ada rawi bermasalah. Ubaid bin Muhammad, seorang rawi yang memiliki hadis-hadis munkar. Sebab inilah Syekh Al-Albani menggolongkan hadis ini lemah dalam Ad-Dhaifah. Ketiga, doa keluar WC. Ada sebuah hadis yang menyebutkan doa keluar WC. Doa ini banyak disebarkan dan dimasyhurkan di TPA dan TPQ. Ternyata hadisnya lemah sebagaimana dalam penjelasan berikut. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan kotoran ini dan telah menyehatkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sunannya. Hadis ini adalah hadis yang doif karena dalam anaknya terdapat rawi yang bernama Ismail bin Muslim Ay-Makki.
Dia adalah seorang yang lemah hadisnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Hafiz dalam At-Tahrib. 4. Ketentuan dan takdir Allah. Ketentuan dan takdir Allah adalah perkataan gaib yang tidak boleh ditetapkan dengan hadis lemah apalagi palsu seperti hadis ini. Apabila Allah ingin melaksanakan ketentuan dan takdirnya, maka Allah akan menarik atau menghilangkan akalnya orang-orang yang memiliki pikiran, sehingga Allah melaksanakan ketentuan dan takdirnya pada mereka. 5. Keutamaan memakai sorban. Kebersihan itu sebagian dari iman. Imam Al-Iraq ketika membahas Bunia ad-Din alan Nashafah, agama dibangun di atas kebersihan. Beliau berkata, saya belum menemukan hadis seperti ini. Di dalam kitab Ad-Duhafa karya Imam Abu Hibban terdapat hadis dari Aisyah, bersih-bersihlah karena Islam itu bersih, dan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awats dengan sanad dhaif jidan, sangat lemah, dari hadis Ibnu Mas'ud, kebersihan sebagian dari iman. Keenam, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan hadis Al-Iraq dalam Takhrij Al-Ihya. Albani juga mendaifkan hadis ini dalam silsilah Ad-Daifah. Dhaif hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 3519 dalam kitab Ad-Da'awid dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau rahimatullah lewat jalur periwayatan Juraish an-Nahdi dari seorang laki-laki Bani suku Sulaim. Sanad hadis ini dhaif karena Juraish bin Kulaib ini seorang mahjul atau tidak dikenal. 8. Tentang mengqadha puasa Ramadan dengan cara berturut-turut. Barang siapa yang memiliki tanggungan sahum atau puasa Ramadan, maka hendaknya dia mengqadhanya dengan cara berturut-turut dan tidak diputus-putus atau selang-seling. Hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Darud Qunin rahimatullah dalam sunannya dan Al-Baiki dalam sunan beliau lewat jalur Abdurrahman bin Ibrahim Al-Qash dari Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti hadis yang di atas. Sanad hadis ini dhaif atau lemah karena Abu Rahman bin Ibrahim Al-Qas adalah seorang rawi yang dhaif atau lemah. 9. Membeli baju 10 dirham. Barang siapa membeli baju seharga 10 dirham sedangkan di dalamnya terdapat 1 dirham yang uang haram, maka sholatnya tidak diterima selama mengenakan baju tersebut. Hadis ini sangat dhaif. Diriwayatkan oleh Abdul Abbas Al-Asham dalam koleksi hadis-hadisnya dengan sanad dari Abu Utbah, dari Bukyah, dari Yazid, dari Ibnu Jaunah, dari Yasim Al-Qawqah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Riwayat serupa juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Wara Al-Ikfani dalam koleksi-koleksi hadisnya. Semuanya dengan sanad berbeda-beda, namun tidak luput dari adanya seorang perawi sanad bernama Hashim Al-Autqah. Dialah penyakit sanad tersebut yang oleh jumhur ulama terutama Imam Bukhari dinyatakan sebagai perawi sanad yang menyesatkan dan tidak dapat dipercaya. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Adi seraya menukil banyak pernyataan pakar ulumul hadis, terutama pernyataan Imam Bukhari. Ke-10 puasa tanggal 11 Muharram. Artinya puasalah pada hari Asyura atau 10 Muharram dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu puasalah satu hari sebelum 9 Muharram dan satu hari sesudahnya 11 Muharram. Dhaif yaitu dengan tambahnya lafadz satu hari sesudahnya 11 Muharram munkar. Dikeluarkannya oleh Imam Ahmad di sunannya, berkata Husyaim,
yaitu telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Layla dari Daud bin Ali dari bapaknya yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas dari kakaknya yaitu Ibnu Abbas. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW seperti di atas. Saya berkata, sanad ini adalah dhaif. Daud bin Ali telah diterangkan di Tahrib. C. Hukum-hukum mengamalkan hadis lemah. Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hukum mengamalkan hadis lemah, yaitu menjadi 3 golongan. Pertama, golongan pertama berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadis lemah secara mutlak, yakni tanpa syarat. Di antara yang berpendapat seperti adalah Abu Hanifah, Ibnul Hammam, dan As-Sindi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mukadimah kitab beliau Al-Azkar, ulama dari kalangan ahli hadis, ahli fikih dan selainnya mengatakan diperbolehkan dan diutamakan beramal dalam masalah keutamaan at-targhib dan at-tarhib dengan hadis lemah selama bukan hadis palsu. Dan adapun dalam permasalahannya hukum seperti halal, haram, perdagangan, nikah, talak, dan selainnya, maka tidak boleh beramal di dalamnya kecuali dengan hadis yang sahih atau hasan, kecuali dalam rangka berhati-hati dalam permasalahan darinya, sebagaimana ketika diriwayatkan hadis lemah tentang dibencinya sebagian jenis perdagangan atau pernikahan, maka lebih utama untuk menjauh darinya, akan tetapi tidak wajib. Golongan kedua berpendapat tidak bolehnya mengamalkan hadis lemah secara mutlak, dan ini adalah pendapat ulama dari kalangan muhakkik ahli hadis. Di antara mereka adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Hafidz Yahya bin Muhammad, Ibnu Abi Yatim. Adapun dari kalangan ulama masa kini diantaranya Syekh Ahmad Syakir, Al-Alamah Al-Albani, dan Al-Alamah Mukbin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Qaidah Jaliyah Fitawashul Al-Wasilah, tidak diperbolehkan untuk berpegangan dalam permasalahan syarikat di atas hadis-hadis lemah yang bukan hadis sahih maupun hasan. Ketiga berpendapat hadis lemah dengan beberapa syarat. Syarat-syarat ini Imam Ash-Shawawi dalam Al-Jawahir Duror dan Al-Qaulul Badi dari guru beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Syarat tersebut ada 3, yaitu disepakati bahwa hadis tersebut adalah hadis lemah yang bukan sangat lemah, maka yang terkecuali dari syarat ini atau tertolak adalah hadis yang di dalamnya terdapat rawi pendusta, tertuduh sebagai pendusta, atau memiliki kesalahan-kesalahan yang parah dan sendirian dalam periwayatan hadis tersebut. Hadis kedua, hadis tersebut tercakup dalam kaidah-kaidah dasar agama secara umum, maka yang keluar dari syarat ini adalah hadis-hadis yang tidak memiliki asal dari syariat. Yang ketiga, tidak berkeyakinan tentang sahihnya hadis tersebut ketika beramal dengannya, agar tidak sampai menyadarkan kepada Nabi sesuatu yang tidak beliau ucapkan atau lakukan. Dan yang berpendapat seperti ini adalah sebagian ahli fikih di zaman-zaman berakhir. Pendapat yang benar dari 3 pendapat ini adalah pendapat yang kedua, yakni tidak boleh beramal dengan hadis yang lemah secara mutlak. Adapun mengenai pendapat pertama dan ketiga, maka ulama yang memegang pendapat kedua menjawabnya dengan jawaban yang intinya adalah sebagai berikut. Tidak boleh membedakan antara beramal dengan hadis lemah dan dalam masalah keutamaan, dalam masalah hukum atau halal haram dan lain-lainnya. Kedua, tidak boleh menetapkan satu hukum dalam masalah syariat agama ini kecuali dengan dalil yang sahih, karena barang siapa yang mengatakan bahwa suatu perkara adalah wajib atau sunnah atau hukum-hukum syariat lainnya tanpa diiringi dengan dalil-dalil yang sahih, maka dia telah membuat syariat baru dalam agama. 3. Terkadang dalam satu amalan bid'ah tercakup dalam satu kaidah umum syariat, sehingga apabila dibuka pintu ini maka ahlul bid'ah akan mempunyai dalil atas kebid'ahannya. 4. Barang siapa yang mengamalkan hadis lemah maka telah terkena ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 4 penutup. Kesimpulan.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menyebutkan usul pijakan mazhab Imam Ahmad menyampaikan pijakan keempat mengambil hadis mursal dan daif jika tidak ada dalil dalam sebuah persoalan. Ia lebih mengutamakan daripada qiyas. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan, dan tidak ada satupun dari para imam kecuali sepakat terhadap pijakan ini secara umum. Sesungguhnya tidak ada satupun dari mereka kecuali mengutamakan hadis daif daripada qiyas. Ibu Hasan dalam hal ini menyatakan bahwa Abu Hanifah berkata, kabar daif dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari qiyas, dan tidak dibenarkan qiyas dengan keberadaannya. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan penerapan metode Imam Abu Hanifah tersebut dalam beberapa kasus, seperti Imam Abu Hanifah diutamakan hadis tidak ada mahar yang lebih sedikit dari 10 dirham daripada qiyas, sedangkan hadis itu dhaif menurut kesepakatan ahlul hadis. Imam Asy-Syafi'i juga menggunakan hadis dhaif jika tidak ada dalil mengenai suatu perkara dan itu lebih utama daripada qiyas. Di salah satu di antara dua pendapat, Imam Asy-Syafi'i utamakan kabar mengenai wudhu karena muntah daripada qiyas, di mana Al-Khalal berkata, mazhabnya yakni Imam Ahmad, bahwa hadis dhaif tidak ada yang bertentangan dengannya. Telah disampaikan Ibnu Qayyim bahwa Imam Ahmad menggunakan hadis mursal yang merupakan kabar yang sanadnya terputus dari hadis dhaif. Sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.